Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi Alhamdulillah ya na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin khusus pembina gerakan pemuda Ansor oleh Ustadz Fazlul Hidayat yang saya hormati segenap pimpinan gerakan pemuda Ansor Madinah, yang saya hormati Saudul bin sahabat Muhammad Biksa yang Allah muliakan segenap sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih berkesempatan untuk bisa menghadiri rutinan Rijal Ansor, di mana hadirnya kita di rutinan Rijal Ansor ini di antaranya adalah bentuk kesetiaan kita terhadap gerakan pemuda Ansor. Mudah-mudahan kesetiaan ini dicatat oleh Allah. Amin. Serta dianggap oleh Mbah Hashim Asy'ari sebagai santrinya. Amin. Karena masih mau menghidupi gerakan pemuda Ansor. Jadi alhamdulillah di Karangtengah masih ada Rijal Ansor, sehingga gerakannya masih terlihat. Juga kalau tidak ada Rijal Ansor, koyo-koyo ini setahun dia orang gerakan. Gerakannya ngopi, info perkopian. Tumben sepi lagi. Hakikatnya bahwa mestinya kita harus bisa membedakan antara perkumpulan adanya sebuah jamaah dengan GP Ansor. GP Ansor itu yang paling unik di antara dari rumah besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau musliman itu yang mewadahi ibu-ibu sehingga muslimat, hanya dikatakan muslimat. Kemudian Fatayat itu hanya pemudi Islam atau pemudi ya, secara umum pemudi. Kalau Fatayat itu adalah pemudinya NU. Kalau itu ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau IPP ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama.
Yang paling unik itu adalah gerakan pemuda Ansor. Ini penuh tantangan. Karena pada hakikatnya yang namanya gerakan itu harokah. Jadi sampean beda karo bangun-bangun yang lain. Nah, itu hanya ikatan. Muslimat jenisnya pun perkumpulan ibu-ibu. Fatayat juga sama. Sehingga wajar kalau kegiatannya fatayat hanya pengajian, rutinan. Muslimat juga demikian. Ibnu IPPN orientasi adalah keterpelajaran. Nah, kalau gerakan pemuda Ansor mestinya menjadi motor penggerak. Karena namanya aja sudah gerakan, harokah. Mestinya yang bisa menggerakkan Nahdlatul Ulama itu adalah Ansor. Ya, Ansor. Karena tadi dari katanya adalah gerakan pemuda Ansor, gerakan. Jadi bukan lagi ikatan, bukan lagi hanya Ansor, tapi betul. Kok betul apa? Nek fatayat berarti suban, apa waklan apa muda atau rijal saja, tapi harokah gerakan. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa kita di gerakan pemuda Ansor itu bukan hanya diam dan hanya menjalankan rutinitas, tapi ada sebuah gerakan. Bisa dikatakan gerakan pemuda Ansor itu adalah agen of change atau agen perubahan. Rijal Ansor atau sholawat Rijal Ansor, wadah Rijal Ansor itu adalah ruh dari pengkaderan di dalam Ansor agar gerakannya itu bisa terarah. Itu bersumber dari Rijal Ansor. Mudah-mudahan gerakan kegiatan Rijal Ansor ini menjadi penggerak atau bensin Ansor yang bisa gerak. Tentu pergerakan di dalam hal yang positif. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluhu wa subhanahu Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ayyu'inana yantamulu yang kita ala maliha yang atas menyempurnakan kitab iki takidan sayyira lan gampangake sapa Allah ala sebab ing pira-pira sebab fi iftitahiha ing dalem awiti takidan waktu tamiha lan muka-muka lan apa mungkasi HM apa takid yo tulisan itu wa marhamalan lan orang loro di ingsun ala jamiah yang atas menggulakan takid illa rojau angin arab illa rojau da'wati rojulin angin arab dumane wong lanang sholihin kang soleh yang tafi'u kang alap manfaat sopo soleh min hasadun takid bimas alatin kelawan siji masalah bayang itu membebali apa nafuha manfaate takid ala yang atas insun fiko beri yang dalam buku insun. Jadi pengarang kitab ini
di dalam mengarang kitab itu semata-mata hanya minta pertolongan kepada Allah supaya mendapatkan kemudahan di dalam menyempurnakan penulisan kitab ini dan bisa diberi satu kesempatan sebab bisa menghatamkan atau menutup karangan ini. Dan itu dilakukan semata-mata hanya mengharapkan doa dari orang-orang yang soleh, kemanfaatan dari kitab ini dari sebuah masalah yang bermanfaat yang telah dikarang atau diuraikan sehingga dipelajari oleh orang-orang. Ya, kenapa orang-orang soleh? Karena hanya orang-orang soleh yang belajar tentang ubudiyah, tentang ibadah dari dasar. Jadi runtutan ubudiyah itu ya dari dasar yang sifatnya syariat dulu. Nek ngomong-ngomong ilmune jare bisa mabur, tapi sembahyang ora petok, ora usah digugu. Jadi runtutan di dalam beragama ya memang harus sesuai dengan rukun Islam, terutama syahadat. Setelah syahadat kemudian sholat. Sholat itu ada syarat rukunnya. Di antara syaratnya adalah harus sesuci. Sesuci maka seseorang harus mempelajari tentang hal ikhwal, tentang kesucian atau sesuatu yang menyebabkan suci, termasuk diantaranya adalah tentang air, tentang najis dan seterusnya. Ketika seseorang mau sholat, itu ya harus mempelajari itu. Tidak bisa orang kok mau sholat tapi tidak bisa atau tidak paham tentang dasar-dasar ubudiyah, dasar-dasar sholat, dasar-dasar kesuci itu tidak bisa. Oleh karena itu pati-pati wong kok gelem mempelajari itu dalam rangka untuk beribadah kali Gusti Allah dan sah, berarti orang itu adalah orang yang soleh. Sehingga dengan demikian orang tersebut diharapkan oleh si pengarang kitab agar memperoleh manfaatnya, terutama manfaat fi qabri, di dalam kuburnya. Ya hadisin krono hadis ila mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'ulah. Mengingat hadis bahwa ketika seseorang meninggal, anak Adam meninggal atau seseorang, maka semuanya terputus kecuali terputus amalnya kecuali 3 hal yang tidak terputus. Yang pertama sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang milih jariyah kan milih. Artinya sedekah itu bisa memberikan manfaat, syukur-syukur manfaat itu jangkanya panjang, bukan hanya jangka instan, bukan hanya short manfaat, tapi long manfaat kan seperti itu. Jadi satu contoh gerakan pemuda Ansor, awalnya tidak ada Rijal Ansor, rutinan Rijal Ansor. Kemudian pengurus berembuk, ayo ngadake rutinan Rijal Ansor. Nah, kemudian rutinan itu berjalan sampai sekarang. Nah, itu sudah merupakan sedekah jariyah, sedekah dalam bentuk harokah. Sedekah dalam bentuk harokah. Selama
kegiatan Rijal Ansor itu masih berjalan, maka penggagas atau pencetus dulu itu masih memperoleh bagian daripada pahala, yaitu pahala dari bentuk sedekah, harokah, dan pemikiran. Maka kalau kita telusuri yang demikian, sebenarnya sesuatu tidak ada yang mustahil. Sedekah orang itu mencari duit. Nah, sedekah bisa berupa tenaga, bisa berupa pemikiran. Syukur-syukur ya, tenaganya ya, duitnya ya, pemikirannya ya. Nah, terutama di dalam berjuang di Nahdlatul Ulama. Berjuang di Nahdlatul Ulama itu sifatnya adalah hikmah. Hikmah itu yang ngladeni, sejeneng ngladeni itu ya ora usah gengsi. Nek sewaktu-waktu yang ngladeni ya kadang-kadang diladeni. Tapi namanya hikmah itu yang ngladeni. Maka hikmah di NU itu ngladeni sapa? Ngladeni umat Kanjeng Nabi. Nah, karena umat atau jamaah atau orang-orang NU itu adalah umatnya Kanjeng Nabi. Ketika kita khidmah, ya berarti meladeni umat Kanjeng Nabi. Nah, itu menjadi garis besarnya seperti itu. Di samping harokah, sedekah dengan harokah, abi jariyah dan harokah, bisa berupa harta benda, dengan urunan kalau tuku son. Selama sound sistemnya masih digunakan untuk hal-hal yang baik, maka kebaikan itu akan kembali pada seseorang yang jariah tadi. Melu-melu urunan tuku keramik dan sholahan masjid dan madrasah meskipun mung sak lembar dilalah sing sak lembar dipasang ning ngarep, ya, jadi kanjaban terus digawe sholat. Selama keramik mau sing gawe ibadah, selama itu pula masih mendapatkan pahala meskipun orangnya sudah tidak ada. Ya. Jadi masih terpaut sedekah jariyah itu. Setelah sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu baik bermanfaat pada dirinya, bermanfaat kepada keluarganya, bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat untuk dirinya, minimal melakukan segala tindakan berdasarkan ilmu pengetahuannya, terutama ilmu pengetahuan yang memiliki ikatan dengan tauhid atau keimanan. Ilmu pengetahuan yang memiliki ikatan dengan tauhid atau keimanan itu ya tidak harus ilmu yang berupa ilmu agama, bisa jadi ilmu pertanian. Manakala saat mendalami itu satu diniati untuk ibadah dalam rangka limaratul ard, bil ard, jadi meramaikan atau ikut mengatur dunia dengan pertaniannya, atau di dalam ilmu pekerjaan bisnis, online, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Nah, ilmu itu, tindakan-tindakan itu disertai dengan ilmu yang benar tadi. Karena Allah, karena ada kaitannya dengan keimanan, maka ya ilmu itu disertai didasarkan pada karena Allah. Maka karena bermanfaat bagi dirinya itu sudah termasuk ilmu yang manfaat.
meskipun hanya untuk diri sendiri, minimal menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Karena menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang tidak baik atau dari kemaksiatan, minimal lingkungan menjadi aman. Lingkungan menjadi aman, lingkungan menjadi baik. Nah, nilai kemanfaatannya itu lingkungan yang baik. Karena dihuni oleh orang-orang yang berdasarkan ilmu, maka tindakan-tindakan orang yang berdasarkan ilmu itu memberikan manfaat pada kenyamanan lingkungan. Kenyamanan lingkungan itulah ilmu manfaat. Ini seperti itu. Apalagi kepada keluarga, kepada masyarakat, memberikan pengajaran, memberikan, meskipun memberikan ilmu yang manfaat atau mengajarkan kepada orang lain itu tidak harus menjadi guru atau ustaz. Prinsipnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi prinsip dari pengajaran, ya, prinsip dari pengajaran atau memberikan pelajaran kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Prinsipnya itu. Baik dalam bidang yang sifatnya duniawi, lebih-lebih pada hal yang ukhrawi. Nah, itu. Andane kancane ya aja nolong. Wis daripada sampean kok nolong aku tak ajari dodolan online yang oleh penghasilan. Nah, sakwise diajari temenan, wis oleh penghasilan. Blas wis ora nyolong. Nah, selama orang itu masih menggunakan ilmu online-nya, itu ilmu manfaat. Jadi, atau memberikan pembelajaran lain yang bisa memberikan manfaat. Yang prinsipnya tadi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Selama orang yang diajari itu masih berbuat baik, meskipun kita sudah meninggal, maka selama itu pula kita akan memperoleh pahala. Jangankan yang sifatnya duniawi yang memiliki kadar manfaat, apalagi sesuatu yang bersifat ukhrawi, ngajari tentang Al-Quran. Wisone mau bisa ngajari abata. Karo anake ora sak karo wong liya, anake diajari ya boleh ba ta. Terus bisa. Krono dari mengajari sesuatu yang dasar, akhirnya bisa membaca Al-Quran. Bata yang sampean ajarkan itu melekat terus, sehingga meskipun kita sudah meninggal, kita masih memperoleh pahala. Itu ilmu yang manfaat. Awalatul soleh yatulah, atau anak yang soleh yang akan mendoakan. Walad soleh itu tidak harus orang yang bisa mojok ke Yasin, orang yang bisa, bahkan orang yang tidak tahu agama dalam arti goblok, orang pintar, tapi karena dia adalah anak yang soleh, dia terus ikhlas ketika orang tuanya sudah meninggal, mengundang tunggu teparu kontona kon maca tahlil, kon maca Yasin, terundang ikhlas. Ya. Lamun dheweke ora iso maca Yasin, ora iso maca tahlil, teng mriki bahasane walad yatulah, ndongaaken jeneng ndonga ora kudu nganggo bahasa Arab. Allahumma firlahu wa enggak harus. Lamun meskipun ndongake Gusti muga-muga wong tuane dipun ngapura, wis termasuk yatulah, wis termasuk ndongaaken. Dan termasuk orang anak yang soleh. Orang mesti kudu wong sing pinter, bisa pondok, bisa maca Quran dan seterusnya. Kadang-kadang mungkin terwae utawa bisa ngaji wae. Arep nyedekahi wong tuwa situ karang isi pete-petean. Ngawur. Tur iya nyedekahi wong tuwa isi pete-petean.
urunan ana sing siji. Jadi balapannya itu orang balapan akeh-akehan, tapi balapan sidik. Tapi kadang-kadang awake dhewe tidak sampai sadar itu. Padahal itu menyukai orang tua, di mana orang tua kita sejak kita bayi, sejak ada di dunia sampai kita dewasa itu orang tua tidak pernah berhitungan. Tetapi kita sebagai anak seringkali ketika orang tua sudah meninggal serba perhitungan. Ini jadi masalah. Wana lan utawi ingsun wa ing kuntu lan senajan ana sapa ingsun iku lais iku lastu ora ana sapa ingsun ora ana iku ahlan ahli ya dasyani iki kelakuan wal halilan perkara satu iku nejo sapa ingsun atasabbuha ing iku atasabbuha tasabuh utawa nyerupai birrijali kelawan wong lanang liafuza supaya oleh kebejanan sapa ingsun bisuhbati kelawan kekancan ingsun iyahum iya ikilah rajul lima krono perkara wawedakan teko pemafil khobari ing dalam hadis. Di samping memperoleh doa dan ilmu manfaat, ya, kata Kiai Pengarang Musonai. Meskipun saya ini bukan ahli ya, di dalam hal ini termasuk, artinya ya ini bahasa merendahnya si pengarang kita. Ya, meskipun saya itu bukan orang-orang yang betul-betul ahli, tapi saya punya maksud yang minimal menyerupai dan podo atau menyerupai ya, orang-orang yang podo oleh kekejar ya podo para wajib kembulan karo para ulama minimal kembulan karo kiai minimal ya ketularan perangkatanmu guyune tok sing ketularan minimal itu. Maka penting kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang pandai. Sebab yang namanya watak itu mencuri seseorang tanpa terasa. Watak itu mencuri seseorang tanpa terasa. Ketika wae dhewe kekancan karo wong apik yo tanpa sadari kita itu dicuri menjadi orang yang baik. Ketika kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, tukang narik kabel yo dilalah yo mesti katut melu narik kabel. Narik kabelnya tak dronan kok. Bolone cilung kok. Kalian oleh job melu-melu ora ketemu nang kono cek-cek kok utek murah. Katut. Balane karo wong tukang pasang togel yang dilalah ya minimal ditakoni. Minimal ditakoni. Suwe-suwe ya. Melu ini tak titip ya. Untuk tambo gitu. Kan oleh dilalah boleh besok mana? Iya enak ya. Oleh pasal saya boleh kok. Atau saya misalnya kita tuku mana? Nggak akhirnya kok. Maka berteman itu adalah pencuri yang sangat lihai. Nah, maka palango berteman dengan orang-orang yang di jam'iyah Nahdlatul Ulama, disitulah perkumpulannya para ulama. Minimal kalaupun bukan ulama, minimal santrine ulama.
Kaya awake dhewe kan meskipun wis jadi pengurus tapi kan duduk kiai, duduk ulama, ya minimal santrine para ulama. Minimal itu. Berarti awake dhewe berusaha mentasabuhkan atau menggabungkan men podo kaya kelakuan para ulama. Itulah pentingnya kemudian kita berjam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kok coba orang usah NUM salah besar. Ya, salah besar. Karena dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena kita dengan berjam'iyah Nahdlatul Ulama minimal menggabungkan diri kepada perkumpulannya para ulama. Sing jenenge perkumpulannya para ulama niku ya mesti apik. Wis mesti apik. Ulama kok kumpul ora apik ya ora mungkin. Itu bukan ulama. Sementara sepeninggal Rasulullah hanya mewarisi al ulama warasatul anbiya. Warisan lain itu adalah para ulama. Jadi bukan al ulama al habib warasatul anbiya itu. Tak sering ke situ. Al ulama warasatul anbiya. Maka kita harus hormat terhadap para ulama, kembul kalau para ulama. Siapapun dan latar belakangnya, perlu kita luruskan bahwa penghormatan kita kepada seseorang itu bukan masalah nasab atau kekayaan seseorang, tetapi penghormatan kita kepada tingkat keulamaannya. Kenapa keulamaannya? Karena ulama itu adalah orang yang takut kalih Gusti Allah. Mbuh dari golongan habaib, mbuh dari golongan pribumi, sisan ngono keturunan becoleng. Nek pancen kok niku dadi kiai, dadi ulama, kita hormat. Kita takdim. Ya, kita takdim. Jadi itu. Warada maka akan mafil khobar man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka mereka itu bagian dari golongannya. Jadi man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum fahuwa minhum, maka dia adalah bagian darinya, dari kaum itu. Wae dhewe menyerupai ulama nganggo PC, nganggo sarung meskipun urung pantes. Kopiai sendiri kubetani sih kadang-kadang cok lurut. Tapi kan berusaha menyerupai para ulama. Bukan berarti macak ulama. Itu ya macak ulama dengan orang yang berusaha menyerupai dalam arti kembul, melu-melu para ulama. Nah, melu-melu dalam hal apa ya? Keulamaan itu gawean apa ngaji, awake dhewe melu-melu ngaji. Men termasuk bagian dari golongan para ulama. Waratul khas fi mahabbatihim waratul ghausalan ngarepaken sapa ingsun al-ausun seluruh fi mahabbati ing dalem dengan rijal liuh syara supaya den giring sapa ingsun mahum sapa rijal li hadisil Bukhari karena hadisil Bukhari yuhsyaru den giring sapa alman wong suci ma'aman sapa Allah ahabba kan luwih kang demen sapa man sapa iya man wong iman wong suci. Jadi di samping itu Kiai Musa juga mengharapkan karena cinta dan mencintai para ulama, para santri, bukan santriwati ya, mencintai santri dalam konteks sifat bukan person. Sifat kesantrian, senang ngaji,
Wong seneng ngaji besok arep dikumpulke ning ora-ora masar karo wong seneng ngaji. Wong seneng ulama ya besok ning ora-ora masar arep dikumpulaken marang para ulama. Mula tepat nek awake dhewe niku berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka berenulah dengan ikhlas. Ya, berenulah dengan ikhlas. Jangan mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Aja kok urip nang NU, ora urip NU malah urip nang bismillah awake dhewe berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Men besok digiring bareng-bareng karo para ulama. Amin Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ajran hasanan wa taqabbal wa tarhamna wa la nakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa 'afu minkum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Halim.